zaman dulu itu, kita bicara zaman dulu flashback ya, sekitar 10 tahun yang lalu, profesi yang paling didam-idamkan oleh calon mertua adalah PNS. Itu kita nggak usah munafik ya, Benar seperti banget. itu, karena gajinya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Isla Aliobi. Sangat senang menyapa teman-teman semua. Tentunya kita kembali bertemu di podcast kita. Dan hari ini saya nggak akan sendirian. Saya ada teman bicara. Di depan saya sudah ada Mas Adi. Ya. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Adi Wijaya. Kabar baik Mas ya? Alhamdulillah sehat di tengah pandemi COVID seperti ini, kita tetap harus sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Pasti kan teman-teman banyak bertanya nih, siapa sih Mas Adi ini? Saya juga baru tahu kemarin sih Mas, waktu kita ada jadwal. Dan saya coba scroll tadi di IG, Ya, ketemunya @mas, nggak ada masnya sih, @adi_w_ox ya. Dan di bio-nya ini menarik sih, ASN-preneur. Yap. Ini apa sih Mas, ASN-preneur? Oke, sebenarnya ASN-preneur itu terdiri dari dua kata baku. Yang pertama ASN, ASN atau PNS ya, Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara. Dan preneur itu dari entrepreneur. Jadi gabungan dari ASN yang juga seorang entrepreneur. Masya Allah. Seperti itu. Jadi kurang lebih ASN yang juga menjadi seorang pengusaha. Itu definisi ASN. Saya terinspirasinya juga tercetus begitu aja gitu. Saya seorang ASN tapi juga seorang pengusaha. Nah ini kan berarti dua profesi ya, berbeda iya, banget. Benar, dua profesi yang menurut orang-orang berlatar belakang sangat berbeda. Yang pertama, sebagai seorang ASN kita adalah karyawan, istilahnya buruh ya, buruh negara, yang otomatis harus bekerja pada negara dan digaji oleh negara. Sementara sebagai entrepreneur kita malah menjadi bosnya, menjadi pemimpin yang membawahi karyawan-karyawan gitu, seperti itu. Jadi itu memang yang bertolak belakang. Cuman pasti kan ada story di balik sebuah profesi gitu ya. Pertama, kalau boleh secara singkat terkait dengan ASN ini, sebenarnya saya dari dulu itu, ini kita bicara masa lalu ya, masa lalu untuk diingat mudah-mudahan. Jadi ya, jadi pembelajaran buat kita semua. Dari zaman SD sampai mungkin kuliah S1 dulu, saya memang bercita-cita sebisa mungkin saya tidak merepotkan orang tua. Saya bukan dari keluarga yang berada, jadi saya harus struggle, saya harus fight. Gimana caranya saya bisa sekolah tapi gratis gitu. Alhamdulillah dari SD, SMP, SMA saya mendapatkan beasiswa terus. Beasiswa prestasi, beasiswa jenis beasiswa. Sampai di kuliah pun saya nggak bayar sama sekali, bahkan dikasih uang saku bulanan. Wah, enak di banget Jakarta. Mudah-mudahan menginspirasi nanti kalau misalkan ada pemirsa yang pengen kontak-kontak di IG saya, DM silakan. Seperti itu. Kemudian S2 lanjut, saya ambil jurusan yang sama. Saya juga dibiayai oleh negara selama 2 tahun. Jadi alhamdulillah. Karena itulah kenapa saya menjadi ASN. Saya ini klasik terdengarnya, tapi memang tujuan saya jadi ASN adalah untuk membalas jasa negara kepada saya. Gitu. Karena gratis itu ya. Iya, selama berapa tahun itu. Kayak kurang ajar gitu kalau misalkan saya udah dibiayain gratis dari orok sampai sekarang. Tapi saya nggak punya sumbangsi apapun demi negara. Makanya dari itu alasan utama jadi PNS itu. Saya pengen berbakti pada negara. Even itu dibilang alasan klasik, padahal PNS kan gajinya tetap, fasilitas enak, kerjanya santai, itu kan hanya kulitnya aja, orang tahu kulitnya aja. Cuman kalau memang benar-benar tahu kerjaan kita tuh nggak seperti itu juga. Itu case aja sebenarnya. Untuk preneurnya itu sebenarnya dari kecil Mas, saya memang sudah punya naluri bisnis ya. Dari zaman kecil saya sudah ini berjualan dan seterusnya hingga kuliah. Jualan apa sih? Pres-presan. Di Batak itu. Jadi yang seperti itu. Kemudian SMA pun juga saya pengusaha juga, jualan donat segala macam seperti itu. Dan kuliah pun saya juga bisnis juga gitu. Cuman memang ini mungkin jadi pelajaran buat kita semuanya. Jadi apapun usaha yang saya lakukan dari sejak saya menjadi PNS sampai sebelum nikah ini, saya selalu mengalami kegagalan. Kegagalan dalam artian ya mungkin sukses dikit habis itu rugi banget. Dan banyak rintangan-rintangan yang tidak terduga lah istilahnya. Itu karena saya
berpikir gini, di satu titik saya berpikir kenapa ya Allah kok kayaknya apapun yang saya usahakan tuh selalu gagal gitu. Selalu bangkrut istilahnya seperti itu. Kenapa ya, padahal saya juga bener-bener aja nih teknik-teknisnya yang saya pelajari. Ternyata di satu titik saya menyadari bahwa oh iya sumbernya nggak bener nih gitu. Sumber atau modal dari usaha itu nggak bener. Saya minjem uang itu pun dari bank yang otomatis ada ribanya gitu. Jadi tapi saya jadi bersyukur, berarti Allah masih sayang sama saya nggak disukseskan di riba itu tadi, tapi saya diganti dengan usaha yang lebih berkah seperti itu. Kan berarti mulai usaha dari kecil. Oh ya, terus bener. SMA juga, kuliah. Sebenarnya yang benar-benar mengubah hidup saya itu setelah saya menikah. Ada usaha-usaha cuman gagal-gagal yang saya bilang tadi karena harta riba. Alhamdulillah saya dipertemukan sama seorang istri yang ngerti banget masalah riba lah itu. Alhamdulillah. Kita mulai waktu itu tuh kita modalnya 2.500.000 aja. Itu usaha yang konveksi baju online dan seterusnya. Pada tahun 2013 itu kita mulai dari 2,5 juta. Kita nggak berpikir, waktu itu bener-bener pasrah, ya udah kita mulai dari uang yang bener-bener tidak ngutang, tidak riba gitu. Gimana ya, alhamdulillahnya dalam waktu 2 tahun kita sudah punya segalanya. Masya Allah. Bersyukurnya di situ kita udah punya rumah, dan kita udah punya aset tanah di mana-mana dan menghajikan orang tua dan seterusnya, umroh dan seterusnya. Itu titik balik buat saya, Allah udah ngasih banyak nih buat kita gitu. Gimana kita membalasnya? Dari situ timbul perasaan, oh ya, kenapa enggak usaha kita itu kita sisihkan sedikit lah buat perjuangan di jalan Allah, sebagai bentuk terima kasih kita juga. Jadi sebenarnya ASN dan entrepreneur itu bentuk terima kasih saya pertama kepada negara dengan menjadi ASN, dan bentuk terima kasih saya sama Allah karena sudah menjadikan saya sebagai entrepreneur seperti itu. Jadi dengan entrepreneur saya punya keuntungan yang banyak, Mas. Keuntungan yang paling saya rasakan pertama memang dari sisi dunia, saya derajat kehidupan saya meningkat lah, istilahnya seperti itu. Saya tidak pungkiri hal tersebut. Terus kemudian yang kedua, ini yang kepuasan batin dalam hal sedekah. Kalau kita menjadi ASN, Mas, menjadi pegawai, karyawan, itu kita punya limit gaji kan. Setiap bulan kita dapat slip. Ada slip gajinya sekian gitu. Pasti kita punya pikiran yang kita infakin berapa ya gitu. Berapa persen dari itu? Hanya sebatas itu kan. Kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Sedekah dari mana lagi? Dengan menjadi entrepreneur, saya melebarkan range itu tadi. Range sedekah. Ya, seperti itu. Sedekah, zakat. Pokoknya di jalan kebaikan lah. Jadi misalkan dulu saya hanya bisa, ini kita bicara nominal 100.000 lah. Tapi dengan adanya usaha gitu, entrepreneurship ini, saya bisa menaikkan rank saya, jadi sekian juta dan seterusnya. Dan janji Allah itu pasti, ketika kita berjalan melakukan sedekah, memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha kita buat jalan Allah tuh gantinya itu berlipat-lipat. Itu bukan sekedar omong kosong, tapi itu tertulis di kitab suci kita gitu loh. Jadi nggak usah ragu kayak gitu, seperti itu. Nah tadi yang saya mau tanyakan, sebelum ASN Planner kan ASN dulu sih, Mas. Iya. Nah, itu gimana sih? Emang kan dari awal tujuannya memang balas budi ya tadi, balas budi buat negara. Tapi kan apa ada motivasi lain sih jadi ASN? Pertama gini, Mas. Mas Islah ya. Ini saya kok jadi ngelihat zoom. Jadi asal mula saya jadi ASN itu sebenarnya gini lah. Profesi yang diidam-idamkan oleh mertua. Oh iya, bener banget. Calon mertua ya. Nah, ini buat viewers dimanapun Anda berada. Zaman dulu itu, kita bicara zaman dulu flashback ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Profesi yang paling diidam-idamkan oleh calon mertua adalah PNS. Itu kita nggak usah munafik ya, seperti itu. Karena gajinya tetap, kerjanya enak, serba enak lah pokoknya. Aman banget. Nyicil pun juga nggak mikir ya. Itu dulu kan pikirnya seperti itu. Cuman awal-awal dulu memang itu, jujur. Cuman kok kesini-sini kan semakin usia bertambah, kedewasaan kita semakin terasa juga. Bener. Kita menikah, kita punya anak, dan kedewasaan itu terbangun dari waktu lah, seperti itu. Dari pergaulan juga. Dari situ saya berpikir, kalau saya hanya mengejar dunia dari ASN, rugi banget Mas. Kenapa nggak saya jadikan ASN itu sebagai ibadah saya?
wasilat istilahnya ya, sebagai kendaraan saya untuk mencapai ridho Allah. Salah satunya dengan berbakti sama negara, membantu masyarakat. Itu secara nggak langsung kerjaan saya juga membantu masyarakat miskin, masyarakat yang nggak punya dan seterusnya. Itu saya meniatkannya seperti itu. Jadi dengan niat yang istilahnya dibelokkan tadi, mudah-mudahan ya Allah ridho. Amin. Apa yang saya pilih, apa yang saya kerjakan, apa yang saya cintai. Jadi ini saran juga sih Mas Islah. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah pekerjaan, cintailah pekerjaan itu, profesi tersebut. Insya Allah pekerjaan itu akan memberikan cinta juga pada kita. Gitu. Itu seperti itu. Quote of the day nih. Quote of the day. boleh dicatat di sini ya. Oke. Tadi kan bilang kalau kerjanya bisa secara tidak langsung membantu warga yang kurang mampu. Iya. Ya kalau boleh tahu nih kerjaannya apa sih? Oke. Di ASN ya. Ini saya sebut merek boleh nggak? boleh. Saya kerja di sebuah instansi yang namanya Badan Pusat Statistik. Udah kata-kata statistik kan dulu kitanya ingatnya rata-rata. Iya benar. Kayak gitu-gitu ya. Iya. Nah ternyata ada badannya, Badan Pusat Statistik, otomatis yang berhubungan dengan data, otomatis berhubungan dengan informasi yang ada di negara ini. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan masyarakat itu selalu harus didasarkan atas data. Jadi tidak sembrono gitu. Jadi kita mau beri bantuan kepada masyarakat miskin, gitu. nggak bisa kan terbar uyah. Oh sana nggak mampu, sini mampu, nggak bisa. Karena itu subjektif sekali. Bener. Ketika melihat dengan kacamata kita sendiri-sendiri. Bagi Mas Islam mungkin saya miskin, tetapi bagi Mas Bagas mungkin saya kaya banget. Itulah yang namanya subjektivitas. Oleh karena itu di kerjaan saya itu namanya objektivitas data itu diperlukan. Jadi siapapun pemerintah yang berkuasa, kita tidak bisa memilih. Mau presidennya siapapun, mau pemerintahnya siapapun, kita akan tetap bekerja dengan data itu tadi. Data ketika katakan inflasinya mohon maaf kemiskinan naik, ya kita bilang naik. Kalau turun ya turun. Banyak sekali cibiran yang kita terima dari situ, dan itu resiko dari pekerjaan saya. Karena saya mencintai pekerjaan saya benar-benar total untuk memberikan yang terbaik lah buat pekerjaan di bidang saya tadi. Seperti itu. Di ASN itu jadi pegawai mulai tahun berapa Mas? Tahun 2006. 2006. NIP saya nanti boleh dicantumkan. Biar tahu. Berarti 14 tahun yang lalu. Sudah 14 tahun saya. Masya Allah. Terus ketika jadi ASN-preneur ini, jadi ASN tapi juga punya usaha, itu mulai kapan? Sebenarnya memang dari awal saya Dari jadi awal, ada banyak usaha, mulai jualan jam tangan. Saya pernah jadi YouTuber loh. Iya, zaman sekarang kan lagi hits YouTuber. Saya pernah jadi YouTuber, jadi gamer saya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2008 kalau nggak salah. Masih belum ramai YouTube. Itu ada AdSense, ada pemasukan buat saya dalam dolar-dolar gitu. Saya menjadi konten kreator dalam game dulu. Game. Tapi berhenti gara-gara dibajak akun. Tapi itu masa lalu. Tapi kemudian saya juga pernah mengemukan sapi kayak gitu-gitu, usaha yang orang tuh melihatnya enaknya Mas. Jadi sekarang Mas Adi udah enak, udah punya ini, punya itu, punya ini dan punya karyawan banyak dan seterusnya. Enggak seperti itu juga, karena saya berdarah-darah juga gitu pada tahap di posisi ini. Jadi menjadi ASN jadi entrepreneur itu tidak semudah orang pikir. Sehari 2 hari langsung sukses, nggak bisa. Bener. Banyak proses yang dilalui dan usaha pun gonta-ganti, jatuh bangun dan seterusnya. Usahanya apa aja Mas? Dari yang itu tadi ya, YouTuber segala macam. Saya pernah jadi agen tiket pesawat. Agen tiket. Travel lah. Travel. Gara-gara Traveloka, boleh sebut merek ya. Gara-gara Traveloka, tiket.com saya collapse, saya stop. Gitu. Bener. Nah, kemudian saya usaha yang benar-benar real ya. Kemudian di konveksi itu saya itu ketika dulu Mas Islah tahun 2014 2015 itu mengetikkan grosir baju. Jawa Timur itu pasti yang search pertama kali yang muncul pasti tempat kita, grosir baju Kediri. Nah, itu punya kita. Kita top 3-nya Kediri dulu itu. Ada 3 orang yang jadi konveksi di kota Kediri dan omsetnya pernah 1 bulan itu mencapai 1 miliar lebih. Wow, omset 1 miliar. Masya Allah. Itu waktu jaya-jayanya, belum ada serangan. Saya belum sebut merek lagi. Marketplace ya. Sebelum ada negara api menyerang, marketplace menyerang, kita pernah berjaya di situ. Tapi kita harus realistis Mas. Sekali lagi menjadi entrepreneur itu tidak perlu malu kok. Ketika menyatakan wah saya kayaknya trennya bangkrut nih, trennya omsetnya bakal menurun, ya udah stop lah pada saat itu. Jangan usah malu. Saya rintis dari bayi sampai sekarang, saya mau bertahan. Jangan seperti itu juga.
Berarti stop Mas realistis. Haji sekarang? Itu stop, bukan stop sih, vakum. Vakum. Kita insya Allah mau ada rencana untuk bangkitin lagi. Mudah-mudahan karena itu tadi niatannya kita lurusin lagi lah. Demi dakwah, demi apa? Demi agama yang kita cintai seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan niat yang benar, niat yang pas gitu, insya Allah lebih kasih jalan yang mudah lah. Amin. Tadi kan stop karena negara api menyerang. Itu berarti stop dari kapan Mas itu? Saya Kalau boleh tahu. Saya berhenti itu total ya Mas ya. Berhenti itu tahun 2018. Baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Saya tuh bener-bener sedih gitu Mas waktu itu karena harus melepaskan banyak karyawan. Nah, itu benar. Mereka harus menganggur lagi dan seterusnya. Itu yang bikin kita sedih. Cuman ya itu keputusan yang harus kita raih. Gini, ini tips ya buat teman-teman yang mau memulai jadi entrepreneur atau pengusaha. Ketika kita steady atau usaha kita udah mapan nih, udah enak, omsetnya bagus, penghasilan oke, karyawan bagus dan seterusnya. Jangan terlena di situ. Kita harus punya backup bisnis yang lain. Benar. Maka dari itulah ketika menunjukkan kita udah di posisi yang oke nih di konveksi tersebut, kita memilih untuk usaha apa lagi ya. Waktu itu di kampung Inggris memang kita kepikiran untuk bikin ini. Karena belum ada dulu. Kita jadi pionir, kita terinspirasi dari mall-mall di Jakarta. Kita keliling loh Mas nyari ide itu. Jakarta, Surabaya. Risetnya sih. Riset. Jadi tiba-tiba jadi simsalabim kayak gini nggak semalam 2 malam. 3 bulan kita riset untuk mengeluarkan produk. 3 bulan ya. Riset ini. Gitu. Jadi, sampai sekarang pun kita inovasi riset terus sih. Cuman dalam membuka usaha itu jangan main-main, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, misalkan saya sebut merek es kepal Milo ya. Bener. Sejuta kan, umat itu. Waduh, itu langsung ikut heboh gitu. Nah, akhirnya ya memang kita tahu sendiri kan udah nggak bergerak seperti itu. Jadi do riset, kemudian baca pasar, habis itu action seperti itu. Berarti usaha 2018 stop, akhirnya buka ini. Ini 2000, iya benar Mas, 2019 awal kalau nggak salah. Buka ini. Februari, kita buka dengan modal hanya 5 juta. 5 juta. Waktu itu kita nggak yakin laku nggak ya dengan minum segini harganya 10.000, 8.000, mana orang mau beli. Es teh kan murah banget waktu itu 2.000 rupiah. 2.000, 3.000 laku nggak ya dan seterusnya. Awal-awal kita sempat patah arang ya udah kayaknya tutup aja lah, kita fokus ke baju dan seterusnya. Ternyata mungkin ya itu tadi niat kita luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat, kita coba ketika ada omset naik kita coba kasih sedekah atau apa seperti itu. Jadi dengan Allah tuh janjinya bener-bener ini lah, real lah. Beda sama janji-janji mantan-mantan kita ya. Ini bener-bener real janjinya. Ini berarti 2 tahun masih udah berdiri. 2 tahun. Iya 2 tahun. Sekarang udah berapa outlet ini? Di Pare sendiri kita sudah punya 5 outlet. 5 outlet. Nah, terus kemudian ada 3 kafe besar, yang lainnya outlet. Yang di Kediri alhamdulillah kita punya 2 Mas. Berarti 5. Berapa? 8 berarti. Ada 7 ya? 7. Itu tinggal di Google, ketik aja Jum Thai Tea pasti keluar deh. Iya benar. Terus sekalian promosi ya, Instagram juga ada di sini kok. Iya benar ini. Tapi dulu sih kan ada anggapan sih Thai Tea, terus juga sekarang es kopi juga kan kayak tren gitu tuh Mas. Tren juga ya. Kan bilang kan ini usaha apa? Usaha instan, usaha yang lagi tren kok ini. Paling 3 bulan udah stop, 4 bulan stop. Sebenarnya gini Mas Islah. Bisnis tren atau bisnis tren itu tidak salah sebenarnya. Yang saya bilang es kepal Milo pun juga kalau mau ngikut tren nggak masalah. Cuman do research saya bilang. Riset lah. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau pengen terjun ke dunia perkopian misalkan, ya riset dengan benar-benar kopi itu kayak gimana sih biar langgeng. Karena kita tahu bersama kafe yang langgeng kan banyak gitu, nggak 1-2. Kopi pun abadi kan. Dan saya pikir minuman Thai Tea itu memang dari dulu, saya udah riset. Itu memang dari dulu memang ada di Thailand, memang dari dulu memang udah ada. Itu minuman khas di sana. Jadi mau bukan tren lagi di sana itu. Kebetulan emang booming di Indonesia pada waktu itu tahun 2018 booming. Tapi kan gini, seleksi alam lagi kan. Nah, seleksi alam siapa yang bertahan, dia yang konsisten dengan rasa, dengan harga, mungkin kualitas dan seterusnya. Tapi Mas Islah gini, pernah nggak sih ketika mulai usaha ada netizen yang nyinyir, banyak ya, udah mengalami kan? Ya sama seperti saya. Udah ASN enak, gajinya cukup, masih aja kurang dan seterusnya. Nah, bener. Seperti itu. Kayak gitu kan pasti
saya nyinyir. Bener. Itu sampai sekarang pun banyak. Sampai sekarang. Sampai ketika saya obah titik gitu ya, mau bikin bisnis emas misalkan, udah nyinyir lagi gitu dan seterusnya. Ya, itu mental harus kita bangun lah juga. Selain research, kita juga harus bangun mental. Terkadang serangan itu bukan dari orang luar, tapi dari keluarga terdekat, dari teman-teman dekat kita sendiri. Oleh karena itu, ini tips juga dari seorang Jack Ma. Kalau mau marketing atau jualan, itu jual kepada orang yang nggak dikenal sama sekali. Itu lebih baik daripada jualan sama teman-teman sendiri. Percaya sama saya. Bener sih, bener. Percaya sama saya. Ketika ngupload produk gitu ya. Adalah jualan ini apa ini? Mending kayak gitu mas, minta diskonnya berapa? Bener. Harga teman, boleh harga dong teman. gratisan, nah kayak gitu. Harga teman Itu gitu. serangan awal yang bikin kita down. Mending marketingnya jangan orang yang dikenal, kepada orang asing aja sekalian. Termasuk jum-jum itu dulu. Awalnya malah bukan orang kalangan terdekat itu. No. Saya belajar dari baju dulu. Ya Allah. Saya tuh bawa baju di kantor itu ya. Kan ada beberapa reseller yang datang ke kantor ambil baju. Saya tuh kayak ya dicibir, dinyinyir kayak gitu. Kok kantor apa pasar ini dan seterusnya. Iya, Tapi kan saya nggak menyalai DO. Misalkan saya ketemu sama customer juga di luar bukan di kantor. Dan itu pun jam istirahat. Jadi nggak masalah. Itulah cibiran yang ini juga semacam apa ya, pesan dari saya sih. Kalau kamu punya teman yang memulai usaha, please don't do cibir. Apa ya bahasa Jawanya? Ojo dicibir, ojo dinyek. Bener. Kalau kamu mau membeli produknya, alhamdulillah itu membantu banget. Tapi kalaupun kamu nggak mau membeli produknya, cukup doakan lah. Cukup Cukup kasih support dan semoga doa. sukses deh. Udah itu cukup, nggak usah ditambahin nyinyir segala. Udah gak zaman lah, lambe turah itu udah gak zaman. Eman kasihan teman kita sendiri kan seperti itu. Berarti ini Jum dulu inspirasinya riset dulu berarti. Iya, saya riset dulu. Ini saya bocorin ya berarti. Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Jadi coba mungkin abis dari sini kita nanti diskusi ya mas ya, sambil googling itu. Tidak ada satupun bisnis sukses itu berdasarkan tiba-tiba tanpa apa? Istilahnya tanpa plan, tanpa riset. Seorang YouTuber sekelas Atta Halilintar misalkan, atau seorang Riaricis atau KKY mungkin ya lagi hits ya, itu mereka ada ini loh, ada planning loh untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi sama dengan entrepreneurship gitu ya, dunia wirausaha itu memang harus diriset. Saya yakin lah masih sampai nanti ketika belajar itu usaha-usaha sukses pasti dari riset dulu. Ada sih coincidence atau tiba-tiba booming dan seterusnya itu ada. Cuman ada, saya punya kasus mantan karyawan saya juga sih cerita bahwa dia pernah punya usaha sukses dan itu sukses banget. Tapi dia tidak siap menerima kesuksesan yang diterima. Ya karena nggak riset tadi. Dia tidak bisa mengembangkan pasarnya, dia tidak bisa menjaga konsistensi produk. Jadi akhirnya dia collab juga karena risetnya kurang. Seperti itu. Riset tidak harus dengan kuliah, tidak. Dengan saya jujur saya tidak pernah yang namanya ikut workshop. Sama sekali saya nggak. Sampai tanya sama rekan-rekan saya nggak pernah ikut ya mas ya bener ya. Workshop saya tidak pernah. Mas Bagas ngundang beberapa kali pun ikut workshop, saya nggak pernah ikut. Karena gini, setiap pebisnis, setiap entrepreneur ini terserah ya mau diaplikasikan atau enggak, mereka punya jalan ninja sendiri-sendiri gitu. Jalan ninja ya kayak Naruto ya. Mereka punya jalan hidup sendiri-sendiri, punya teknis sendiri-sendiri yang tidak bisa. Misalkan sukses di pengusaha A diterapkan di pengusaha B, itu nggak bisa kayak gitu. Kebiar uyah kayak itu nggak bisa. Bahkan seorang Sabtuari sukses dengan bidang A, belum tentu loh kalau diaplikasikan ke kita sukses juga. Benar. Karena ya semacam jalan hidup orang masing-masing gitu loh. Jadi kalau Mas Islam punya usaha, itu tadi tekadnya itu tadi. Jangan ya boleh sih menerapkan teknik pengusaha B, nggak masalah itu uji coba kan. Cuman yakin sama keputusan dan riset yang sudah dilakukan tadi. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, berarti kan buka usaha ini sambil nyambi ASN, bener kan? Ini mau saya koreksi. Masih koreksi. Ya. Jadi ojo kata-kata sambe itu kayaknya gimana ya? Kayak misalkan PNS nih nyambi dodolan, paling kesannya kan nggak keren lah ya nyambi. Jadi nggak gini. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa
cintai profesimu sepenuh hati. Maka profesi itu akan memberikan feedback yang oke buat sampean gitu. Jadi ketika saya menjadi ASN di waktu pagi sampai pulang kantor, saya akan memberikan jiwa raga saya untuk profesi tersebut. 100% untuk profesi tersebut. Tapi ketika ini yang saran saya juga, ketika kamu menjadi ASN dan entrepreneur sekaligus, kita harus bangun lebih pagi daripada orang-orang biasa. Kita harus, misalkan orang biasa subuh ya, kita harus lebih pagi lagi, dini lagi sebelum subuh, dan kita bisa nyenyak tidur itu setelah lebih larut daripada ASN yang lain. Kalau mau jadi ASN planner seperti itu. Kan berarti memerankan kedua kepribadian. Kan waktu buka nih Mas, kan ya, gak mungkin ditinggal banget gitu, ditinggal plus gitu ya, gak mungkin. Mungkin ini rahasia perusahaan saya sih sebenarnya, cuman buat Mas Isla dan viewers yang lain nggak apa-apa lah. Jadi ketika kita bikin usaha itu jangan berpikir akan nanganin sendiri. Nah itu. You have to plan to make your business an autopilot. Jadi kayak semacam autopilot bisnis. Ketika sudah steady, ketika sudah bisa lepas aja udah. Cari bisnis yang lain kayak gitu. Jadi kita maintenance dari luar aja, maintenance dari jauh aja. Kayak gitu. Sekarang zaman kan udah canggih, segala aplikasi di handphone udah cukup. Saya ngecek performa di boot A, boot B, boot C dan seterusnya cukup dengan handphone. Jadi nggak usah capek-capek lagi ngontrol one by one seperti itu. Cuman ya sometimes kita memang harus sekali ngecek lah seperti itu. Dan itu kan nggak butuh waktu banyak. Weekend juga bisa kan sambil jalan-jalan hari Sabtu, hari Minggu kayak gitu. Jadi ketika melakukan bisnis sudah berpikir gimana caranya autopilot. Bisa saya tinggal seperti itu. Jadi ASN saya balik lagi ke marwahnya, ke jalan yang benar. Kan berbagai orang kan bilang kalau buka usaha berarti kayak openingnya itu kan harus datang terus kayak apa gitu. Bener. Jadi gini Mas, untuk itulah saya butuh tim. Butuh tim. Jadi ketika awal-awal tuh saya punya tim yang namanya istri. Nah, ini saran juga. Kalau jadi pengusaha, nah itu kalau saya nggak berusaha menyinggung ya, cuman ini kayaknya fakta. Jadi kalau mau buka usaha dan kalian juga ASN atau pegawai lah katakan, saya nggak bicara ASN lah ya, pegawai, pegawai yang pegawai atau karyawan yang dibayar bulanan, gimana caranya kita bisa bikin semacam usaha ya? Kalau kita sendiri mungkin kelabakan dan seterusnya. Memang backup orang terdekat itulah yang bikin kita kuat. Salah satunya istri. Makanya nikah dulu. Enggak juga enggak. Terserah. Itu karena pengalaman dari saya. Jadi ketika ada yang nggak beres dengan bisnis, ada yang backup. Oh gitu. Nah, kayak gitu. Berarti istri malah yang lebih berperan. Bener. Beliau yang istilahnya malah dalam kita secara bantu-bantu secara manajerialnya aja sih. Gitu. Cuman kalau produk riset itu lebih ke istri yang ngelola istri. Berarti bisa dikatakan sebenarnya ASNpreneur ini enggak? Oh iya, enggak semuanya dikerjain sendiri. Iya, saya pikir kan ada banyak pandangan itu bilang kalau ASN terus nyambi usaha ini kan, wah ini ASN-nya nanti ditinggalin. Itu yang mungkin kita harus ubah ya paradigma tersebut. Jadi menjadi seorang ASN itu juga bisa sekaligus menjadi entrepreneur dengan cara apa? Resource sumber daya yang kita punya kita manfaatkan. Kita punya istri, kita manfaatkan. Gitu. Dulu sih saya non sewu, beliau bekerja di salah satu dinas di pemerintah Kabupaten Kediri. Tapi beliau resign untuk bantuin usaha kita. Jadi ketika dirintis dari awal kita jadi pegawai apa gitu ya, karyawan di perusahaan apa, ya udah cintai di situ dulu. Jangan gaji nggak cocok loncat ke sana loncat ke sini loncat ke sini.